Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibersihkan, disucikan kembali, dan semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang kita masih bisa tetap bersama-sama lagi seperti sekarang. Amin. Tentu saja saya mohon atas nama pribadi dan atas nama teman-teman PBNU semua, dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang kami lakukan selama kita bergaul selama ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih akrab, bergaul dengan lebih baik, dan bisa bekerja sama dengan lebih baik juga untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama dan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, menyangkut isu-isu publik, saya sendiri sudah hampir sebulan ini tidur karena pulang kampung. Jadi tidak ngikutin berita ada. Sudah, ya masa setahun kita tidak ingat diri sendiri ini, kita sediakan waktu ya. Saya mumpung ada waktu ya, untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi saya memang dalam mungkin 2-3 minggu terakhir ini menutup diri dari dunia fana, sehingga tidak ngerti perkembangan ya. Baru-baru ini saja tadi mendapatkan update dari beberapa teman, nah, sehingga ya mungkin belum ada yang baru yang bisa kita sampaikan. Apalagi hal-hal yang sekarang sedang berlangsung ini adalah hal yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah mulai terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, dan belum ada, saya kira, perubahan dinamika yang signifikan. Karena itu ya nanti mari kita bersama-sama melihat perkembangannya. Pada dasarnya menurut hemat kami sih belum ada hal baru yang perlu satu tindakan atau inisiatif baru. Semuanya masih melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk sikap kita mengenai sejumlah isu juga masih sama seperti yang kita
tetapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang tampaknya terkonfirmasi dan sudah terjadwal bahwa Paus akan berkunjung ke Indonesia. Nah, ya tentu saja PBNU bersama-sama seluruh masyarakat bangsa Indonesia ikut menyambut gembira dan bangga dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini, yang ini merupakan rencana yang sebetulnya sudah dibicarakan sejak lama sekali. Pada waktu saya berkunjung ke Vatikan tahun 2018, saya sudah mendengar rencana itu dari teman-teman di Vatikan, tapi rupanya pada waktu itu lalu tertunda karena COVID. Dan alhamdulillah bahwa Nahdlatul Ulama sendiri sudah beberapa waktu ini terlibat dalam kerjasama langsung untuk agenda-agenda yang decisif bersama-sama dengan Vatikan. Antara lain misalnya bahwa Nahdlatul Ulama dan pimpinan Gereja Katolik di Vatikan sama-sama terlibat dalam satu inisiatif internasional yang disebut Abrahamic Faith Initiatives. Jadi inisiatif dari agama-agama Ibrahim yang melibatkan kalangan Muslim, kalangan Kristen dan Yahudi, dan sudah berlangsung sejak 2018 sampai sekarang. Nah, di samping itu juga jaringan pimpinan Vatikan juga ikut aktif terlibat dalam inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dimulai dengan konferensi R20 atau R20 di tengah-tengah G20 pada tahun 2022 yang lalu, yang kemudian atas kesepakatan bersama dari semua partisipan kemudian kita jadikan satu gerakan global. Jadi sekarang ada R20 Global Movement yang di situ juga aktif para sejumlah pimpinan dari Vatikan juga. Nah, saya kira kehadiran Paus ke Indonesia ini nanti mudah-mudahan juga menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi dan hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Vatikan, bukan hanya demi harmoni kehidupan antar umat beragama di Indonesia saja, tapi juga dalam upaya-upaya bersama untuk kemanusiaan secara global. Ya. Nah, kalau soal eskalasi konflik di Timur Tengah ini kan sebetulnya kelanjutan dari konflik yang terjadi sejak Oktober 2023 yang lalu. Makanya Nahdlatul Ulama sama dengan pemerintah Republik Indonesia menuntut, mendesak gencatan senjata segera, mendesak dihentikannya kekerasan segera, ya.
saat ini juga. Itu yang kami sampaikan waktu itu. Bahkan Nahdlatul Ulama segera sudah insiden 7 Oktober itu kami membuat pernyataan ya, di samping mendesak supaya dihentikan, kami juga meminta PBB segera bertindak, dan kami meminta agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak menggunakan veto demi membela salah satu pihak. Kami sudah nyatakan itu sejak awal. Nah, ini adalah upaya Nahdlatul Ulama untuk juga ikut melakukan sesuatu sebagai ekspresi dari concern, dari keprihatinan kita bersama mengenai keadaan yang terjadi di sana. Ya. Nah, tapi kita semua tahu bahwa memang pihak-pihak yang kami serukan untuk menghentikan kekerasan, yang kami serukan untuk bertindak lebih adil demi kebaikan semua pihak, masih belum mau mengikuti seruan-seruan itu. Ya. Amerika misalnya sampai terakhir masih memveto resolusi PBB untuk gencatan senjata di Gaza. Nah, di mana-mana ini sepanjang sejarah selalu ini sudah kayak hukum alam. Setiap kali terjadi konflik, apalagi konflik dengan kekerasan, ini pasti makin lama makin banyak pihak yang terlibat. Itu sudah pasti. Ini cuma soal waktu. Kita tahu bahwa ini mulainya dari konflik di Gaza antara Israel dengan para pejuang Palestina yang menuntut hak di sana, ya. Dan karena berkepanjangan, lalu lama-lama ada dari Yaman, dari Houthi Yaman terlibat. Kemudian sekarang dari Iran terlibat dan seterusnya, karena ini sudah jadi seperti hukum alam. Kalau konflik dibiarkan itu pasti meluas. Jadi ini bukan soal Syiah atau Sunni, ini soal konsekuensi dari prolong konflik saja. Konsekuensi dari konflik yang berkepanjangan itu pasti meluas. Dan habis ini kalau tidak segera dihentikan, stop begitu saja, ini yang lain juga pasti akan ikut-ikutan. Ini misalnya membuka ruang, misalnya kemungkinan bahwa nanti kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah akan bangkit lagi, punya alasan, punya momentum untuk melakukan sesuatu. Nah, ini berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Pokoknya tidak ada jalan untuk mencegah kerusakan lebih besar selain berhenti sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Berhenti dulu sudah, lalu kita baru mulai bicara. Tapi berhenti dulu konfliknya. Itu yang paling penting, ya. Lebih-lebih dengan kondisi kemanusiaan yang sudah di luar batas sudah, ya. Kesengsaraan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza ini sudah di luar batas yang bisa ditanggungkan oleh kemanusiaan, dan ini adalah tanggung jawab moral dari seluruh umat manusia yang tidak boleh diabaikan, ya. Nah, kalau soal kunjungan saya ke Israel,
Ya sebetulnya saya tidak perlu bikin pernyataan lagi, googling aja, beritanya sudah ada semua. Wong itu tahun berapa itu, 2018 apa, googling sendiri aja, masa saya ngomong lagi, saya sudah ngomong ya. Yang pada dasarnya bahwa kami bertekad untuk tidak tinggal diam, melakukan apapun yang kami mampu, semua jalan yang terbuka untuk bisa berkontribusi di dalam mengupayakan jalan keluar ya. Semuanya itu adalah ikhtiar ya. Namanya ikhtiar ya semua yang mungkin harus kita tempuh, semua peluang yang ada harus kita masuki. Nah, soal hasilnya ini kita memang berharap bahwa akan ada respons yang positif dari berbagai pihak yang kita engage ya. Walaupun sampai sekarang memang kita belum melihat ya perubahan sikap yang signifikan, misalnya dari pihak-pihak tertentu, misalnya baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina maupun dari pihak-pihak yang terlibat semuanya, dari Amerika, negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah yang lain. Belum ada perubahan sikap ke arah perdamaian ya, perubahan yang signifikan, perubahan sikap yang signifikan menuju perdamaian itu memang belum kita lihat. Tapi tidak berarti kita lalu menyerah, lalu bilang ya sudahlah, kalau enggak mungkin damai, ayo kita habis-habisan aja, siapa mati duluan, siapa habis duluan gitu. Kan nggak bisa begitu. Ya kita kan tetap harus berikhtiar, bicara ke sana kemari. Dan semua peluang harus ditempuh. Dan bahwa saya berkunjung ke Israel pada waktu itu ada peluang. Sekarang bayangkan saya waktu itu Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, diberi kesempatan dibicara di depan konferensi global Yahudi seluruh dunia. Coba, masa saya nggak mau? Ya saya kan harus manfaatkan kesempatan itu, dan saya sampaikan bahwa kita minta perdamaian, kita ingatkan tentang rahmat, kita ingatkan tentang prinsip keadilan yang menjadi ajaran dari semua agama dan menjadi prinsip moral dari kemanusiaan ya. Saya lalu diminta ketemu dengan Netanyahu waktu itu artikulasi saya sama. Kita minta ada perdamaian. Dan terus terang waktu itu memang saya ditanya tentang bagaimana sikap Indonesia terhadap Israel. Saya bilang saya kira tidak akan berubah sampai ada titik terang untuk jalan keluar bagi masalah Palestina. Saya sampaikan dengan terus terang ya. Nah kalau kemudian sekarang misalnya dipersoalkan saya ketemu salaman senyum-senyum, ya masa langsung saya piting Netanyahu di situ, kan ya tidak mungkin. Ini pertemuan diplomatik gimana gitu ya. Gimana? Nah, tapi ya ini ikhtiar. Ikhtiar akan terus kita ikhtiar lahir batin. Kemarin menjelang Ramadan kita serukan kepada seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk melaksanakan kunut nazilah, memintakan pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Ini kita lakukan semuanya ikhtiar secara lahir batin sampai sekarang ya. Ya termasuk konferensi-konferensi kita gelar segera sesudah insiden 7 Oktober itu kita gelar ISORA ya, International Summit of Religious Authorities. Kita undang para pengampu
otoritas keagamaan dari seluruh dunia, dari semua kalangan untuk bicara soal ini ya. Dan kita sampaikan hasilnya di berbagai forum. Nanti waktu itu tanggal 27 November Istora kita gelar di Jakarta, segera sudah itu tanggal 10 Desember kita bawa hasilnya ke Amerika untuk bertemu dengan sejumlah pihak strategis di sana, di Universitas Princeton di Amerika misalnya. Ini ikhtiar-ikhtiar kita ya. Dan sama, alhamdulillah misalnya dari arah lain juga kita tahu ada ikhtiar dari pemerintah Afrika Selatan untuk mengajukan masalah ini ke ICJ ya, International Court of Justice ya. Walaupun sampai sekarang ini memang masya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka hati mereka yang terlibat ini, karena semua memang sampai sekarang cenderung masih keras hati untuk melanjutkan konflik, dan ini berbahaya sekali karena pada saatnya nanti seluruh umat manusia seluruhnya tanpa kecuali termasuk sampean semua ini akan menanggung bencana yang menjadi akibat dari konflik berkepanjangan ini ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.